Value Value Podcast, Podcast, inspiring, inspiring, informative, informative, entertaining. entertaining. Halo Halo listeners, Lister. kali ini tema podcast kita akan membahas booster dalam diri, yaitu kegagalan-kegagalan yang dirasakan oleh narasumber kita, tetapi beliau mampu bangkit untuk mencapai kesuksesannya. Coba tolong dong Lisa, kasih tahu nih kepada para pendengar kita, kira-kira sosok siapa sih di minggu ini yang kita undang? Jadi, sosok yang kita undang di minggu ini, dia itu keren banget dah. Kenapa keren? Dia itu sekarang sebagai dosen di sebuah universitas. Udah gitu ngajarnya statistik, dan dia cewek. Mantep kan? Udah gitu dulu waktu 2017, dia itu pernah ikut. Terus dia juga kuliah di UK, S1, S2-nya. Habis itu dia juga pernah kerja di Metro TV sebagai news anchor. Keren banget kan? Tapi untuk mencapai semua itu, dia juga pernah gagal kok dah. Tentunya pasti nggak mudah untuk mencapai goals yang kita mau. Melalui podcast minggu ini, beliau diundang untuk menjelaskan gimana sih dan apa yang membuat beliau kuat untuk bisa tetap termotivasi. Kalau gitu kita sambut saja, yaitu Mbak Nona Evita. Selamat sore Mbak Nona. Sore, Indah. Jadi kan awalnya kan Mbak Nona tuh Putri Indonesia. Lalu gimana ceritanya bisa menjadi dosen sih Mbak? Sebenarnya itu kalau dilihat-lihat jauh banget ya. Jadi yang Putri Indonesia itu tahun 2007. Nah, dosen 2019. Jadi kan itu memang udah pastinya di antara selang waktu itu ada perjalanan juga, ya kan? Nah, tapi saya mau cerita dulu. Jadi pertamanya itu kenapa ikut Putri Indonesia? Soalnya mungkin waktu itu bisa dibilang saya nggak ngapa-ngapain, kosong waktunya. Nah, saya melihat Putri Indonesia ini sebagai wadah atau peluang untuk menjadi apa ya, kayak semacam airport ya untuk pengembangan apa namanya minat dan bakat kita. Nah, saya tahu dari waktu saya sekolah itu memang kalau saya dites minat dan bakatnya itu komunikasi. Nah, jadi intinya tuh karena saya apa namanya, kalau misalnya kita lihat pekerjaan itu kan 2 jenis pekerjaan, ada yang di orang taunya di belakang meja dan di depan meja, gitu kira-kira. Nah, saya lebih cocok yang di depan meja, bukan di belakang meja, kira-kira seperti itu. Nah, karena saya juga suka bersosialisasi dengan orang-orang, saya juga suka interaksi, saya melihat untuk pengembangan ke sana Putri Indonesia bisa menjadi wadah yang mewadahi itu. Dari Putri Indonesia, saya sempat bekerja dulu di QTV namanya. QTV itu mungkin sekarang udah nggak ada ya. Dulu studionya di DPR. Yang punya itu Waspada Group. Dia Waspada itu media terbesar di Sumatera Utara. Kemudian dari sana saya juga semenjak SMA saya juga sudah menjadi kontributor majalah Hai waktu itu. Nah, kemudian sesudah ikut Putri Indonesia, harusnya Putri Indonesia itu kan ada kewajiban kerja selama 1 tahun. Nah, tapi karena saya memang niatnya Putri Indonesia ini sebagai wadah untuk menyalurkan minat saya di bidang komunikasi, jadi saya tinggalkan modelingnya, kira-kira seperti itu. Jadi ada banyak, ada yang nanti arahnya ke modeling, kemudian ke public speaking, kira-kira seperti itu. Dari sana, kemudian saya melanjutkan studi ke Inggris. Di Inggris, itu saya kurang lebih sekitar hampir 5 tahun di sana, S1, S2.
ya. S1-nya saya ambil Media and Comms, S2-nya ambil Southeast Asian Studies. Nah, sesudah itu saya terus di jalur komunikasi. Jadi saya sesudah itu di antara waktu saya studi, saya ada sempat magang. Tapi ini tidak diwajibkan di kampus, tidak seperti di kampus Indonesia pada umumnya wajib magang. Kalau di sana tidak. Tapi saya kesadaran sendiri saya magang. Saat itu saya magang di Metro TV, kemudian setelah lulus saya ditarik untuk bekerja di Metro TV. Nah, sesudah di Metro TV, kemudian saya melihat ternyata kalau komunikasi saja tanpa ada knowledge yang tepat, ya, itu kurang kuat. Nah, jadi saya menjadi peneliti. Jadi supaya secara praktek dan teori itu balance, kira-kira seperti itu. Nah, dari peneliti, kemudian saya berpikir, ini saya sudah ada, di peneliti ini saya juga mempelajari hal baru. Jadi selain mengasah public speaking juga, saya juga diajarkan lebih dalam lagi cara untuk mengolah data. Nah, jadi tantangannya bukan cuma public speaking, tapi bagaimana kita bisa membunyikan data tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sesudah dari peneliti, saya berpikir, kayaknya kalau kita punya knowledge ya, atau ilmu, kalau kita tidak berbagi, itu akan menjadi sia-sia, kira-kira seperti itu. Makanya saya kemudian saya bergabung dengan UMN, menjadi bagian dari keluarga UMN ya, untuk membagikan ilmu yang sudah saya pelajari, kira-kira seperti itu. Mbak, kan waktu pas banyak persimpangan banget tuh ya Mbak. Nah, keputusan apa yang Mbak perhatiin saat memutuskan, oh kayaknya selain saya untuk membagi ilmu, saya cocok juga nih di dunia perdataan atau dunia modeling itu. Apa sih Mbak yang harus diperhatikan saat mengambil keputusan? Oke, yang harus diperhatikan pertama adalah membuat planning ya. Kita harus tahu dulu kelebihan kita dan kekurangan kita di mana. Kita jangan fokus ke kekurangan kita, tapi fokus apa yang kelebihan kita. Itu yang difokuskan. Kalau misalnya saya fokus kekurangan, misalnya saya mungkin kalau contoh ya, kalau olahraga saya kurang bagus, misalnya seperti itu. Saya nggak bisa pose, misalnya seperti itu. Ya jangan kita fokus di kekurangan, tapi kita highlight dulu kelebihan kita apa, supaya kita bisa utilize, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa memaksimalkan lagi, memberdayakan lagi apa yang kita kelebihan yang ada dalam diri kita. Kemudian kedua, kita boleh berplanning. Tapi bagaimana kalau planning itu tidak sesuai? Nah, kalau planning tidak sesuai, makanya sediakan plan B, plan C, plan D. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam membuat keputusan juga, kalau diri saya pribadi, itu kita juga harus tahu konsekuensinya apa. Supaya kita mengambil keputusan yang bijak. Ini yang saya pelajari di ilmu komunikasi itu cover both sides, ya kan? Both sides itu apa? Bukan cuma penerapan dalam narasumber aja, tapi juga plus minus, ya kan? Plus minusnya apa? Kita juga harus mempertimbangkan itu semua. Keuntungan dan kerugiannya apa? Plus dan minusnya apa? Dampak positif dan negatifnya apa? Kira-kira seperti itu. Nah, itu harus ada dalam planning rencana kita untuk kedepannya. Kalau tidak, misalnya plan A nggak jalan, plan B nggak jalan, plan C nggak jalan, jangan patah semangat, terus coba.
terus coba kita juga tidak boleh begitu saja pantang menyerah. Jadi coba terus, karena suatu hari nanti konsistensi kita kalau kita berusaha itu pasti akan berbuah. Kira-kira seperti itu. Mbak, menurut Mbak Nona nih, gimana sih caranya kita itu mengukur batas kemampuan diri kita sendiri tuh, sampai mana kita bisa yang kayak gitu. Menurut Mbak Nona gimana? Oke, yang penting gini, untuk kemampuan, biasanya kan kita dari sekolah itu sudah ada tes minat dan bakat ya. Itu scientific bisa menjadi acuan. Itu acuan kita utamanya itu, karena itu diukur bukan tidak berdasar, tapi berdasarkan fakta-fakta empiris, data-data empiris yang ada. Nah, kita bisa berpacu dari situ aja dulu. Jadi misalnya direkomendasikan kalian ngambil ilmu komunikasi, misalnya seperti itu. Ya sudah, berarti secara saintifik kalian memang bakatnya di sana. Coba dikembangkan lagi, dieksplorasi lagi. Terus bagaimana sih selama ini Mbak Nona menghadapi situasi sulit kuliah mungkin, gimana caranya? Dalam kuliah saya mengajar atau saat saya kuliah? Saat Mbak Nona kuliah. Oke, saat saya kuliah itu saya dari SMA yang tidak bilingual school. Jadi saya benar-benar harus adaptasi double-double waktu di UK. Yang pertama adaptasi bahasa, kedua adaptasi budaya, ketiga adaptasi iklim, ya kan? Oh iya Mbak. Karena Adaptasi makanan Mbak. Adaptasi makanan sih kayaknya enggak ya, karena kan di sana bisa ada opsi memasak, ya kan? Iya. Jago masak dong, Mbak Nona. Bisa sih. Jadi 3 adaptasi itu kita harus itu tantangan tersendiri. Jadi jangan dilihat, aduh ini sulit nih. Awal-awal kalian jangan pikir saya dapat nilai bagus, tidak. Nilainya jelek dulu. Tapi saya tanya, kok mereka yang lain ini bisa bagus, kenapa saya nggak bisa? Kan sama-sama manusia. Kemudian saya tanya teman-teman yang lain, kalian belajarnya gimana? Cara mengerjakan ini bagaimana sih sebenarnya? Coba dong kalian periksa hasil kerja saya. Jadi kita juga harus open minded. Kita juga harus terima masukan, saran, dan kritik. Tapi kita juga harus punya filter. Yang kita terima masukan, saran, dan kritik yang konstruktif. Bukan yang destruktif. Karena kalau destruktif itu nanti akan jadi toksik untuk diri kita sendiri. Jadi kita akan, yang tadinya kita konsisten jadi nggak konsisten. Diperlemah kira-kira. Semangat kita kalau kita menerima saran, kritik, dan masukan yang destruktif. Kira-kira seperti itu. Kalau boleh tahu kesulitan Mbak Nona sebagai dosen, gimana Mbak? Kalau kesulitan sebagai dosen, dalam kapan nih? Sesudah corona atau sebelum corona? Sebelum dan sesudah. Oke, kalau sebelum corona, kesulitannya itu bagaimana membuat kelas menjadi kondusif. Karena saat itu kan sebelum corona saya mengajar statistik untuk ilmu sosial. Nah, kalau kita tahu statistik itu kan membosankan ya. Baru denger aja biasanya tuh udah stereotipnya bosen, ya kan? Bukan saya yang bilang ya, Mbak. Bukan anak kom banget, gitu kan. Iya, kan masuk ketemu angka. Padahal statistik itu atau kita bisa bilang kan kita awal-awal manual matematika ya. Matematika itu adalah ibu dari segala ilmu. Matematika dan bahasa, ya kan? Nah, dan untuk jurnalis itu juga harus oke, kalau untuk cover both sides mungkin bisa lah. Tapi kita lagi menghadapi era big data.
kita harus bisa mengolah data, kira-kira seperti itu. Membaca data, menginterpretasikan data, itu yang sulit. Karena kita lagi menghadapi fase itu, kita juga harus siap membaca data-data tersebut, kira-kira seperti itu. Nah, sebelum membaca data-data, kita kan juga harus bermain dengan data dulu, ya kan? Nah, kesadaran mahasiswa-mahasiswi ini yang masih belum ada, sehingga membuat kelas kadang-kadang tidak kondusif. Ada yang tidur, mostly problemnya itu bukan berisik, tapi tidur. 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 Nah, kemudian kalau sekarang saya mengajar media law and ethics. Nah, media law and ethics ini saat di dalam kelas sih problemnya yaitu, ini juga mungkin problem untuk semua dosen-dosen, nggak cuma di kelas saya aja. Mahasiswa-mahasiswi ini punya kecenderungan mungkin bisa aktif untuk berpendapat, tetapi belum bisa menjadi a good listener. Nah, ini yang menjadi PR-nya. Jadi, itu ilmu komunikasi itu ya bukan cuma pintar ngomong aja, tapi kita juga harus bisa pintar mendengarkan. Nah, untuk di masa corona ini, kita kan beralih ya, dari yang tadinya fisik menjadi virtual. Nah, kalau saya melihatnya kendalanya itu ya cuma kendala teknis ya, seperti misalnya mahasiswa-mahasiswi ada yang terlambat masuk, alasannya karena sinyal, seperti itu. Nah, tapi yang saya lihat plusnya apa? Plusnya mahasiswa-mahasiswa yang tadinya tidak aktif, jadi aktif. Yang tadinya malu berpendapat, malu bertanya, sekarang jadi aktif. Nah, itu saya melihat sebenarnya ada positifnya juga, meskipun kita juga harus, ya kalau misalnya secara pembelajaran ya, kita juga harus ada pertemuan dalam kelas. Supaya meningkatkan mengasah moral skill kita, kayak belajar sopan santun, etika di dalam kelas, mendengar dan berbicara dan mendengar, iya kan? Itu kan kalau misalnya dalam teknologi saya bisa mute semuanya. Tapi kalau misalnya di dalam kelas itu kan dengan kesadaran sendiri, iya kan? Kemudian on time, masuk kelas, bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Nah, tapi saya bukan tipikal dosen yang, oke, kalau gitu kita masuk aja. Nggak gitu juga, karena ini harus dihadapi, situasi ini harus kita hadapi secara rasional. Kalau masuk, nanti penyebarannya juga mungkin bisa memberikan peluang penyebaran, ya kan? Meskipun sudah pakai protokol COVID, tetap aja kembali lagi tingkat kepatuhan diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Ini dalam segala hal, dalam belajar juga seperti itu. Pelajaran akan masuk, akan bermakna kalau kalian sadar sadar akan pentingnya pelajaran tersebut. Baru kalian ada niat, di situ ada kesadaran, di situ juga ada niat. Kira-kira begitu singkatnya. Ada lagi pertanyaannya? Mbak, jadi itu mahasiswa-mahasiswanya sekarang tuh pada kritis di balik layar ya, Mbak? Pada apa? Kritis di balik layar. Balik layar. Balik layar. Ya, bukan kritis di balik layar sih tepatnya. Cuma mereka mungkin karena ya itu tadi, namanya malu itu kan manusiawi ya. Gitu. Kita juga jangan langsung tiba-tiba berkesimpulan, oh mereka beraninya cuma di balik layar nih. Nggak bisa begitu. Tapi kita juga harus lihat dari sisi positifnya. Positifnya, oke, berarti mereka masih mau, masih engage dalam pelajaran, ya kan? Mereka masih mau aktif, mereka masih niat belajar, kira-kira kalau dibahasakan seperti itu. Mbak,
Ngomongin soal perjalanan Mbak Nona, pasti kan ada banyak cita-cita. Gimana cara Mbak menentukan goals Mbak? Ataukah dibikin kayak mind mapping? Atau gimana Mbak? Coba share dong Mbak pengalamannya buat rahasia untuk menjadi seperti Mbak Nona. Ya, kalau saya sih ada target, cuma saya nggak mau yang seperti, dan gini, target saya itu step by step. Oke, di step ini saya mau jadi reporter kejadian. Oke, di step ini saya mau kuliahnya di luar kejadian. Di step ini saya mau dapat PMDK. Saat SMA saya dapat PMDK kan di UI. Kejadian juga. Jadi step by step gitu. Supaya juga kita fokusnya itu lebih lebih targetnya tuh lebih fokus lah, kira-kira seperti itu. Cara menyusun stepnya itu gimana Mbak? Pakai yang jangka pendek, jangka panjang? Atau gimana ya Mbak? Jangka panjang ada, tapi kita harus fokus juga di jangka pendek. Kan jangka pendek itu sebagai tangga menuju jangka panjang, ya nggak? Nah, makanya kalau kita fokusnya di jangka panjang, nanti malah jadinya semrawut, jadi scattered gitu loh. Nah, kita kan maunya kan terplanning dengan baik. Cuma kalau tidak berjalan sesuai planning, jangan patah semangat. Coba lagi, dan coba lagi. Nah, itu kan Mbak, tadi Mbak Nana sempat bilang nggak boleh patah semangat nih. Nah, terus gimana? Kan kalau kita gagal, kita kan jadinya overthinking. Nah, Mbak, gimana sih Mbak? Apa motivasi? Kegagalan itu maju. Ya, kegagalan itu sebenarnya pembelajaran. Misalnya, contoh ya, saya kasih contoh kasus. Contoh, misalnya dalam berbisnis ya, kita ketipu, misalnya kayak gitu. Nah, kita cari, misalnya ini contoh ya, kita cari, kita ketipu karena apa? Terus selanjutnya, kita meminimalisir kesalahan yang sama dengan belajar dari kesalahan kita. Jadi misalnya, saya ketipu karena saya belum riset di awal, belum riset saya bekerja sama dengan siapa, kira-kira seperti itu. Jadi untuk misalnya deal selanjutnya, kita riset. Oh, ternyata belum riset tuh kemarin, makanya saya jadi gagal. Coba yang ini sekarang saya riset. Jadi kita selalu belajar. Kegagalan itu jangan kita jadikan, aduh udah gagal, that's it. Jangan begitu. Justru kegagalan itu adalah pembelajaran yang sangat amat berharga. Mbak, kan selama menjadi mahasiswa dan banyak kegiatannya, udah mengalami banyak kegagalan juga. Terus waktunya juga sibuk gitu kan ya Mbak. Jadi Mbak itu lebih mementingkan time management atau energi manajemen Mbak? Maksudnya gimana tuh time management dan energi management? Kan kalau time management itu lebih mengatur jadwal gitu Mbak. Tapi kalau misalnya energi manajemen itu kayak Mbak ngasih porsir misalnya sehari berapa tugas yang harus dikerjakan gitu Mbak. Lebih ke kesehatan Mbak, cara menjaga kesehatan gitu Mbak. Iya. Kalau saya kombinasi dua-duanya. Time management dan energy management. Jadi gini, misalnya nih dalam sehari, oke. Misalnya satu hari ini saya misalnya tidur 8 jam. Berarti saya ada sisa waktu 24 kurangin 8 berapa? 16. Ayo Lisa hitung. 16 Mbak, 16. 16 jam untuk bekerja, ya kan? Iya. Nah, 16 jam itu kita breakdown. Nggak usah banyak-banyak. 2 jam sekali break. Atau 1 jam sekali break, ya kan?
2 jam aktivitas, break setengah jam. 2 jam aktivitas, break setengah jam. Coba kita lihat. Nah, makanya itu kita juga harus lihat juga. Makanya kalau sekolah-sekolah, ya kan? Coba, saya mau tanya sama kalian. Kalian dulu masuk jam berapa? Dulu 6:30, Mbak, kalau saya. Di Setengah saya jam 7. Oke. Istirahatnya jam berapa? Saya tanya. Jam 12. 10 saya. Istirahat pertama 10. Jam 10. Masa jam 12 siang istirahatnya? Iya, 2 Mbak, kali jadi dah biasanya dah. Iya kali ya? Iya mungkin ya, Mbak. 2 kali kali ya. Tahu saya 2 kali. Jadi 2 kali. itu maksudnya itu ada alasannya pasti. Kenapa di sekolah istirahatnya itu less than 3 hours break. Kenapa? Karena sebentar ya. Iya, ntar dulu. Halo, Adek. Betul, anak saya. Lagi. Halo. Betul. Lucu banget. Baru selesai mandi ya? Baru selesai mandi, Kiana. Ih, lucu. Halo. Ya, jadi itu pasti ada alasan di balik itu. Kenapa tidak lebih dari 3 jam kita sudah break, sudah istirahat waktu di sekolah? Karena daya konsentrasi hampir rata semua orang, konsentrasinya itu ya kapasitasnya segitu. Makanya harus ada istirahat. Itu saya sendiri ya, saya pribadi itu saya pakai untuk mengatur keseharian saya, apalagi saat WFH seperti ini ya. Benar-benar manajernya kita sendiri. Kita memanage diri kita sendiri, ya kan? Berarti Mbak Nona masih sempat me time ya, Mbak? Masih, harus ada me time. Gimana tuh, Mbak, menemukan waktu untuk me time? Dalam seminggu itu ada jadwal khusus untuk me time atau? Ya, me time-nya gimana dulu? Kalau misalnya me time-nya harus pergi, yang dikatakan me time itu kan kalau misalnya kalian bisa break, bener-bener break untuk diri sendiri, ya kan? Nah, kalau me time menurut saya, itu saya nggak perlu pergi yang jauh, terus kita harus, naik gunung, misalnya ke pantai, saya nggak kayak gitu. Me time menurut saya bener-bener totally break. Jadi, pikiran saya yang me time. Oh, iya. Jadi, misalnya contohnya, saya sudah berkeluarga kan, ada anak, ada suami. Nah, me time itu di saat saya nggak mikirin anak, nggak mikirin suami, terus melakukan hal-hal yang saya senang. Misalnya apa? Misalnya baca buku, ya kan? Atau misalnya cari berita di sosmed, itu udah me time. Jadi, indikator me time-nya itu yang harus masing-masing orang punya indikator sendiri-sendiri. Mbak, berarti sebagai jurnalis, me time-nya masih baca berita ya, Mbak? Kan contohnya. Baca-baca. Atau juga misalnya, misalnya olahraga mungkin, ya kan? Olahraga, atau mungkin lihat-lihat marketplace, itu kan juga me time. Bener banget, Mbak. Setuju saya. Ya, Mbak. Contohnya ya. Iya, Mbak. Mbak, tadi kan Mbak ada bilang Mbak bidangnya lebih ke public speaking kan? Iya. Nah, ada nggak sih Mbak tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan untuk mencapai public speaking yang baik itu gimana? Tahapan-tahapan ya. Kalau secara iya, ya begitulah. Kalau ada anak-anak ya. Nggak apa-apa, Mbak. Santai aja. Apa ya tahapan-tahapan ya? Ya intinya begini, public speaking itu kita harus bisa memberikan informasi yang jelas, clarity ya. Jadi nggak muter-muter.
to the point aja, to the point, tapi komprehensif. Begitu. Jadi misalnya nih, mau bahas soal apa? Kalian kasih contoh, mau bahas soal apa misalnya? Apa dah? Bahas soal ini Mbak. Apa ya? Tadi Mbak aja deh Mbak. Contohnya. Contoh ya, contoh. Misalnya kita mau bahas soal corona, misalnya. Ya. Iya Mbak. Kita khususin corona dalam bidang apa? Misalnya dalam bidang pendidikan. Dampak corona apa dalam bidang pendidikan, ya kan? Nah, ya udah yang kita fokus corona dalam bidang pendidikan aja. Jangan kita nyebar dulu corona secara ekonomi begini, secara politik seperti ini, corona ini. Mungkin kalau misalnya ada interdisipliner bisa aja. Cuma utamakan bahas dulu yang apa namanya intinya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan muter-muter. Karena apa? Ini saya juga pernah dapat apa namanya masukan ya waktu saya kerja di Metro TV. Jadi kalau kita on cam di depan kamera, kita tuh orang tuh cuma apa namanya 30 detik pertama itu orang itu akan judge kita. Jadi either dia mau lanjut nonton TV itu atau dia ganti channel. Makanya 30 detik pertama itu benar-benar harus well impressed. Kuasai, dan syarat public speaking juga kalian kuasai materi. Makanya itu saya bilang riset itu adalah kewajiban utama sebetulnya. Public speaking itu kalian mau meyakinkan orang, iya kan? Bagaimana orang mau yakin sama kalian kalau kalian nggak menguasai materi, ya nggak? Benar. Makanya kalian itu tipsnya itu kuasai materi, riset. Jadi berdasarkan fakta dan data, bukan katanya dan katanya. Itu mah itu ya Mbak Rumpi kan? Skrip katanya. Yang waktu hostnya Feni Rose Mbak, tahu nggak Mbak? Mbak, waktu Mbak di Putri Indonesia kan Mbak tampil di hadapan ratusan bahkan mungkin ribuan orang nih yang lihat Mbak. Iya. Gimana sih cara Mbak mengendalikan diri Mbak di hadapan orang banyak Mbak? Ini penting banget Mbak. Nah, saat itu jujur aja, saya belum pernah tampil di depan sebegitu banyaknya orang, jadi saya nggak bisa kendalikan diri. Nggak bisa. Grogi banget ya Mbak? Grogi itu nggak apa-apa. Grogi adalah hal yang wajar. Kita harus be honest ya. Jadi kita misalnya, oke, saya grogi. Makanya kalau misalnya kita lihat ajang-ajang Miss Universe, ya kan? Mungkin mereka udah sering tampil di depan, pastinya kan sebelum ke Miss Universe mereka ikut ajang-ajang nasional dulu. Iya. Nah, di ajang nasional ini kan istilahnya mereka udah terlatih. Mungkin ajang lokal juga, lokal, nasional, and then go international. Nah, di ajang internasional aja masih banyak yang honestly mereka bilang, saya grogi, iya kan? Itu adalah hal yang sangat amat wajar. Nggak apa-apa. Makanya itu kita butuh yang namanya jam terbang. Supaya nggak grogi, kita butuh jam terbang. Itu makanya. Makanya kenapa tips dari saya itu untuk hal public speaking ya. Kalau ada peluang misalnya untuk kalian praktis public speaking, ambil. Peluang itu tidak akan datang 2 kali. Jadi kalian ambil supaya kalian terbiasa, ya kan? Misalnya kalian misalnya apa ya, debat publik misalnya di kampus, area kampus, ambil partisipasi. Jadi kalian juga selain kalian terlatih, kalian juga bagusin CV kalian, iya kan? Kan CV itu adalah apa namanya, kalau kalian nanti kalian mau kerja atau kalian berbisnis, ya nggak?
CV kalian kan akan apa namanya yang menjadi nilai tambah kalian. Orang kenal kalian itu ya dari CV kalian. Nah, itu. Ngomong-ngomong soal grogi, ini saya ngomong sama Mbak, saya grogi, Mbak. Tapi kalian bagus loh pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Saya jadi Ya, saya yang malu. buat, Mbak. Saya mau berbangga hati. Sudah dipuji, terima kasih, Mbak. Eh, Apalagi? selama waktu Mbak aku mau nanya tentang yang Putri Indonesia lagi ya, Mbak. Nggak apa-apa ya? Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Waktu Mbak mengikuti Putri Indonesia itu, apa sih yang Mbak dapetin dari sana? Pelajaran apa aja yang Mbak dapet? Pelajaran apa yang didapat dari Putri Indonesia? Oke. Karena kan kata Mbak tadi Mbak pertama kali tampil yang di banyak orang juga di Putri Indonesia. Pertama, mengendalikan diri, pengelolaan, penguasaan diri sendiri. Jadi kita harus menguasai diri kita sendiri. Itu. Kedua, apa namanya? Ya itu tadi pelajarannya kita juga jadi lebih ada wadah untuk praktis ya, praktis ngomong di depan banyak orang, iya kan dari setelah Putri Indonesia itu saya ditugaskan untuk jadi moderator, terus jadi narasumber seperti itu. Nah itu jadi pelajaran yang sangat amat berharga. Wadah yang bagus, makanya tadi saya bilang Putri Indonesia ini wadahnya, wadah kita belajar. Sama seperti misalnya di kampus, apalagi UMN itu kan kalau kita lihat UMN adalah universitas yang menggabungkan antara teori dan praktek. Yeah. Dan penggabungan itu sangat-sangat aplikatif di dunia kerja dan dunia bisnis. Ya. Kalian jadi tahu, oh prakteknya seperti ini. Nah, itu makanya yang menjadi salah satu alasan saya juga mengapa saya memilih menjatuhkan pilihan ke Universitas Multimedia Nusantara. Keren. Berarti UMN keren ya, Mbak? Ya, kalian harus bangga lah. Bangga bisa saya bangga banget, Mbak. Kuliah di Gedung Telur. Karena ya itu tadi, nggak ada loh kampus yang menggabungkan practical skill dan teori itu jarang. Makanya anak-anak UMN, saya harus lihat lagi ya dari data. Cuma sepenglihatan saya, itu ketika lulus, itu nggak sulit dapat kerja. Amin, Mbak. Amin. Bentar lagi kita lulus. Doain ya, Mbak. Nggak sulit dapat kerja. Karena kenapa? Karena kalian juga udah ngerti secara prakteknya, kalian udah paham, ya kan? Secara teori udah bisa. Artinya kan kalau lulus kalian udah paham teorinya juga, ya kan? Kalian udah qualified istilahnya, makanya kalian lulus. Mbak, selain jadi putri, pas jadi putri kecantikan kan? Yang putri Indonesia itu cantik loh. Iya, kalau nggak cantik nggak mungkin kan ya, Mbak? Lihat aja Mbak Nona tuh. Nah, sekarang trennya tuh bergeser loh. Coba kalian lihat. Iya. Kalian lihat, jadi gini, Putri Indonesia itu kan mereka ngelihat kiblat kecantikan itu dari Miss Universe, ya kan? Kenapa? Karena ya tujuannya kan supaya menang di Miss Universe, ya nggak? Iya. Nah, dulu kategori cantik itu brand, beauty, behavior, tapi lebih banyak beratnya ke beauty, ya kan? Tapi makin lama, makin kesini, coba kalian lihat. Miss Universe yang sekarang, itu public speaking-nya betul-betul bagus banget.
Yang dilihat gimana kalian bisa menguasai materi, kalian bisa menyampaikan materi itu dengan baik, kalian menguasai bahasa asing, bahasa Inggris yang menjadi bahasa pemersatu, ya kan? Itu sekarang. Coba kita lihat Putri Indonesia yang Frederica Alexis Kal yang kemarin menang. Kalau dari tinggi, dia jauh lebih pendek dibanding putri-putri Indonesia pemenang sebelumnya, yang tinggi-tinggi banget. Tapi secara prestasi, public speaking bagus banget. Bahasa Inggrisnya bagus, ya kan? Kemudian juga, cantik itu kan relatif ya. Tapi kan penilaian utamanya itu, public speaking sekarang tuh benar-benar on demand public speaking itu. Bahkan salah satu kriteria utama dalam beauty pageant sekarang public speaking, bukan kecantikan lagi. Berarti Indah masih ada kesempatan dah buat ikut Putri Indonesia. Habis ini kita share skincare ya, Mbak. Nanti selesai wawancara. Off record. Oh iya. Mbak, aku mau nanya lagi. Dari Putri Indonesia, jadi wartawan itu kan jauh ya, Mbak? Nggak jauh juga, karena kan waktu di Putri Indonesia itu kan kita bisa pilih mau jadi modeling atau public speaking, ya kan? Nah, ada nggak sih Mbak kira-kira perbedaan yang mencolok banget dari kedua hal ini? Ya, perbedaannya ya kalau wartawan itu nggak make up full, Putri Indonesia make up full, gitu aja. Mbak, kan katanya kalau kita mau latihan public speaking dulu, itu bisa latihan di depan kaca. Betul nggak sih Mbak kayak gitu? Soalnya kan Mbak udah depan kamera aja grogi. Gimana saya, Mbak? Masing-masing orang kan punya tips beda-beda ya. Itu mungkin bisa dijadikan salah satu. Bisa juga kalian realnya sih kalian diskusi misalnya di kelompok, ya kan? Terus kalian misalnya buat suatu diskusi kelompok aja, misalnya kelompok belajar, itu kan salah satu public speaking juga. Misalnya kalian memecahkan masalah apa, mendiskusikan topik apa, itu kan bisa jadi salah satu ajang supaya nggak grogi didengar yang lain. Instead of di depan cermin sendiri. Ya kalau misalnya mau latihan on cam, iya depan cermin. Karena kan kita melihat ke satu titik gitu, ya kan? Nggak bersinggungan dengan audiences. Audiensesnya ya setelah diproses baru audiences, iya kan? Tapi kan ngadepin kamera itu kan juga awal-awal grogi loh. Makanya yang pertama itu selain practice juga menguasai materinya. Dan selain menguasai materi, kalian pilah dan pilih. Mana sih materi yang kira-kira menarik, ya kan? Itu. Makanya dulu sih saya pernah dikasih tips ya, waktu saya di Metro TV, supaya menarik, itu selalu why and how. Why and how. Jadi menarik, nggak deskriptif. Coba, sekarang misalnya nih, sebuah informasi apa yang menarik untuk dibicarakan kan misalnya skincare, iya kan? Iya, Kalian lebih senang saya deskripsiin skincare ini bahan-bahannya ini loh bahan-bahannya, atau saya deskripsiin manfaatnya ini loh. Kenapa sih kalian harus beli? Karena manfaatnya ini. Why? Gimana sih cara dapat supaya untuk mengatasi masalah-masalah kulit, caranya pakai ini. Misalnya seperti itu kan lebih menarik, iya nggak? Iya. Itu maksudnya. Jadi buat informasi itu yang tadinya plain jadi menarik. Terus Mbak, mengatasi yang tremor bahasa tubuh itu Mbak, kan kalau omongan kan bisa dilatih. Nah itu kalau bahasa tubuh gimana Mbak? Suka tremor kadang kalau ngomong. Tarik napas. Gemeteran.
Tarik napas yang panjang. Atur napas, intinya atur napas. Ya. Langsung Atur saya napas. peragain, Mbak. Karena kalau kita atur napas, kita lebih rileks. Nah, itu harus dicari juga tuh, apakah itu berdasarkan secara saintifik atau enggak, tapi itu yang saya rasakan dari dalam diri saya sendiri. Terus Mbak, dari perjalanan hidup Mbak nih, dari jadi putri Indonesia, kuliah di luar negeri, sampai jadi dosen di UMN, pelajaran berharga apa sih yang Mbak dapat? Berharga banget. Pelajaran berharga apa? Pelajarannya itu adalah kita jangan pernah nyerah dengan kegagalan. Itu dia. Itu pelajaran hidup banget. Kalian tahu nggak kenapa saya bisa Putri Indonesia? Saya udah 3 kali ditolak Abang None. Oh ya? Iya. Oh my God. 3 kali ditolak Abang None di tahun yang sama dapat Putri Indonesia. Lihat tuh. Itu buah dari konsisten. Keren, Mbak. Keren banget. Oh my God. Saya tahu nggak, SMP ke SMA saya itu juga momentum pelajaran juga. SMP, saya tuh udah diterima SMA-nya di Sang Timur. Itu sekolah di Jakarta Barat. Kemudian, saya kan secara sebagai siswi yang jujur, saya izin ke kepala sekolah saya waktu itu. Mau pulang cepat untuk tes, ya kan? Bisa aja sebenarnya. Kalau misalnya saya nggak jujur, saya izin sakit, misalnya seperti itu. Tapi nggak, saya untuk jujur. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik, kita juga harus memulai dengan yang baik, ya kan? Secara etosnya seperti itu. Kemudian saya izin, nggak diizinkan. Malah saya diancam. Kalau kamu tes, akan saya coret. Jadi, saya coret dari SMA Sang Timur. Oke. Kemudian, saya bilang, nah ini lagi, satu lagi. Kalian juga harus, ya ini klise ya, cuma, restu orang tua, itu juga berpengaruh. Saat itu saya bilang sama papa saya, "Pak, nggak boleh nih Pak, ternyata nih." Ya udah, pulang sekolah, berarti nggak mengganggu jam sekolah. Ya. Pulang sekolah, naik ojek ke Santa Ursula. Saya naik ojek ke Santa Ursula, pintu gerbang mau ditutup, akhirnya saya bukan yang terpintar. Waktu itu ada 3 orang yang tes dari sekolah saya. Saya yang paling pintar nggak diterima, yang diterima malah saya. Di Santa Ursula, yang notabene Santa Ursula itu salah satu SMA terfavorit, ya kan, di Jakarta. Kemudian dari situ saya itu, jadi jangan sampai kita udah gagal, oke, nggak ada jalan lain, kan banyak jalan menuju Roma, ya nggak? Iya, benar banget. Oke, iseng-iseng ikut ajang kecantikan. Waktu itu rambut saya cepak dulu segini. Oh iya? Saya rambutnya segini. Ikut Abang None, nggak diterima. 3 wilayah, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu. Alasannya rambutnya pendek. Kurang tinggi. Terus, iseng-iseng ikut Putri Indonesia. Putri Indonesia waktu itu belum se-booming sekarang. Dulu tuh cuma pengumumannya di depan kantor Putri Indonesia aja, Graha Mustika Ratu. Saya lewat situ, terus saya lihat terakhir besok saya serahin, kebetulan besok audisi. Saya pakai baju yang salah. Terus ditolak. Udah, nggak usah. Bajunya salah, udah rambutnya pendek lagi, udah nggak usah. Tiba-tiba mukjizat terjadi. Jurinya lagi mau ke toilet, ngelihat saya mau keluar, manggil. Itu siapa?
ikut masuk ke dalam tuh. Itu yang namanya kalau nggak pantang nyerah tuh kayak gitu. Terus mau lanjut kuliah kan? Iya, Mbak. Mau niatnya di Singapura kuliah. Saya sebenarnya dapat di UI PMDK, tapi masih Terus nggak, tawaran Mbak? Oh, di UI PMDK UI tawaran. Itu kan PMDK itu kan harus diproses kan. Nah, tapi saya nggak ambil. Kenapa? Karena waktu saya SMA, saya sempat ikut lombanya Metro TV ya, seminar dan workshop Metro TV. Itu mereka bilang, katanya saya cuma butuh asah skill bahasa Inggris. Makanya saya mau niatnya itu sekolah di luar karena untuk ngasah bahasa Inggris saya. Kemudian mau di Singapura accommodation-nya lah nggak ada. Terus IELTS-nya lah nggak mencukupi. TOEFL waktu itu pakai TOEFL. TOEFL-nya nggak mencukupi. Terus oke, gagal. Terus lihat-lihat lagi, kampus yang berbahasa Inggris kan nggak cuma di sana. Ada banyak. Ada banyak. Kemudian di Australia kayaknya enggak, karena terlalu banyak orang Indo, ya kan? Amerika terlalu jauh. Jadi UK aja deh, udah UK. Oke, UK. UK saya ngelamarnya itu ke universitas yang enggak terlalu bagus. Enggak diterima. Enggak diterima. Malah di Universitas Goldsmiths. Goldsmiths itu kalau kalian tahu sepupunya Prince William dan Prince Harry, Princess Beatrice, itu seangkatan sama saya. Oh, menan Mbak. Ketemu nggak, Mbak? Best friend nggak Mbak? Nggak best friend, karena dia nggak komunikasi. Tapi ketemu nggak, Mbak, aroma-aroma itu kerajaan kecium? Enggak, dia benar-benar low profile banget. Oh. Low profile banget. Dia membaur, dia ikut ini. Jadi saya tinggal di dormitory. Princess Beatrice itu sahabat tetangga dormitory saya. Jadi depan kamar saya sahabatnya Princess Beatrice. Dia tinggalnya di dormitory juga, Mbak? Enggak, dia nggak di dormitory. Cuma temennya. Nah, itu. Beda jadi, dong dah. Gimana sih kalau lu baru di dormitory? Lupa, beda. Kita beda kasta. Yang namanya kalau sudah jalan ya, makanya itu juga harus klik memang balance juga dengan dibawa restu alam, restu semesta. Ya, itu kita juga harus wrap up our wishes di bawah dalam kira-kira seperti itu. Sama niatnya baik pasti akan, iya kan, pasti akan dilancarkan gitu. Dengar cerita Mbak dari awal sampai jadi sekarang ternyata penuh dengan kegagalan ya Mbak. Ternyata untuk mencapai sesuatu itu nggak mudah. Intinya jangan pantang menyerah ya Mbak. Jangan pantang menyerah. Kalau mendapatkan sesuatu itu mudah, banyak orang jadi sukses. Iya. Bener banget. Kenapa Setuju. orang sedikit? Karena yang konsisten, yang tahan banting itu sedikit. Nah, suka salah satunya. Bagaimana? Ini ada tips lagi nih. Bagaimana caranya kita konsisten terus, kita stabil terus? Gimana caranya? Bergaulah dengan orang-orang yang konsisten juga. Kenapa? Coba ya, kita konsisten. Terus teman kita orang yang nggak konsisten. Terus dia bilang, udahlah, lu nggak usah lah. Kan udah ditolak. Udah nggak usah coba lagi, cari aja yang lain. Udah tuh, udah pertanda. Itu ciri-ciri orang nggak konsisten dan nggak tahan banting. Nah, kita jauhi orang kayak gitu. Kenapa? Ibarat duku. Coba. Duku, satu bagus. Kalian taruh satu duku bagus itu di duku-duku busuk. Duku itu jadi busuk. Iya kan? Jadi ketularan. Itu. Bergaulah dengan orang-orang yang punya semangat supaya kita bisa tersemangati. Semangat, iya.
Itu makanya pemilihan lingkungan yang tepat, ya kan? Makanya kalian tahu nggak, semakin tua nanti kalian pertemanannya semakin sedikit. Saya sudah merasakannya, Mbak. Coba dulu SMA, SMP, Hmm. kuliah, kerja, semakin sedikit. Itu. Jadi ibaratnya tuh kalau saya bilangnya support system. Kita harus dikelilingi support system yang tepat. Jangan yang santuy-santuy baik ya, Mbak. Nanti boleh. Asal jangan jadi toksik. Itu gimana cara bedanya, Mbak? Yang ada yang toxic positif Gampang. kan ya, Mbak? Kalau nggak salah tuh yang sekarang tuh lagi zaman sekarang bahasanya booming. Toxic friendship, ya. Cara beda gimana? Gampang aja. Dikala kalian susah, kalau orang itu menyemangati, dalam arti, ayo jangan pantang semangat. Masa gini aja jadi nggak semangat sih? Ayo, itu bagus. Deketin orang-orang seperti itu dibanding ya udahlah udah terima aja deh, jangan yang kayak gitu, jangan. Karena itu akan memadamkan semangat kalian. Itu. Oke, terima kasih semuanya. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Selamat beristirahat, Mbak. Kalian juga ya, sehat-sehat ya. Healthy kalau bahasa sekarangnya, Mbak. Oke. Bye semuanya. Bye, makasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Dadah. Dadah. Dadah, Mbak.